Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kami mendapatkan informasi bahwa gempa Sukabumi magnitudo 4,7 dirasakan warga di Depok dan Bogor. Pemirsa, berdasarkan penjelasan BMKG, gempa terjadi pada pukul 6:35 waktu Indonesia Barat. Namun BMKG memberikan catatan bahwa informasi awal gempa mengutamakan kecepatan sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Dan pemirsa, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam unggahannya di media sosial X menampilkan dampak gempa yang membuat sebuah rumah rusak parah. Dan berikut ini kami tampilkan kondisi rumah yang diupload oleh akun @daryono_bmkg dengan caption dampak gempa Kabupaten Bogor magnitudo 4,6 yang baru saja pukul 6.35 lewat 12 detik waktu Indonesia Barat, dan itu dicuitkan pada pukul 7:32 tadi pagi. Dan beginilah pemirsa kondisi sebuah rumah yang terdampak gempa tadi pagi. Dan pemirsa, kita simak bersama konferensi pers atau keterangan terbaru update dari gempa bersama dengan Ketua BMKG Dwi Korita berikut ini. Website BMKG untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat dan seluruh pihak apa yang harus disiapkan, langkah-langkah apa yang harus disiapkan sebelum, saat, dan setelah kejadian gempa. Sebagai contoh di sini ya, sebelum terjadi gempa, kunci utama adalah mengenali apa yang disebut gempa bumi. Korban umumnya disebabkan oleh runtuhan bangunan ataupun perabotan atau dapat akibat kebakaran dan akibat longsor ataupun akibat kepanikan. Maka pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang diakibatkan lanjut oleh gempa bumi, seperti letaknya rumahnya kokoh tapi letaknya jangan dekat dengan lereng atau tebing yang rawan longsor. Jadi pastikan bangunan rumah Anda cukup jauh dari longsor, dari rekaan tanah atau dari hal-hal yang membahayakan lainnya. Kemudian juga kenali lingkungan tempat Anda bekerja dan tinggal, yaitu perhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat. Saat terjadi gempa dan setelahnya, jangan gunakan lift lebih dahulu, tetapi pilihlah tangga darurat. Jadi pastikan Anda mengetahui posisi tangga darurat itu ada di mana, dan jalan menuju tangga darurat harus bebas dari hambatan. Kemudian harus mengetahui tempat yang paling aman untuk berlindung sebelum Anda merasakan adanya gempa. Saat kondisi masih aman, pastikan sekitar mana posisi atau tempat yang paling aman untuk berlindung. Misalnya berada di lantai atas ya, untuk lari ke bawah terlalu jauh, pastikan ada sesuatu yang aman untuk berlindung, misalnya meja yang kokoh, cukup lebar, jadi di bawah meja jangan diisi tumpukan barang-barang, karena itu akan mengurangi tempat Anda untuk berlindung. Kemudian belajar melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan juga melatih bagaimana menggunakan alat pemadam kebakaran, serta mencatat nomor telepon penting kedaruratan yang harus segera dihubungi. Juga lakukan persiapan rutin pada tempat Anda bekerja dan tinggal, misalnya gladi ya. Gladi juga dilakukan, latihan dilakukan, kemudian perabotan, lemari, dan lain-lain diatur
menempel pada dinding, jangan mudah roboh atau menjatuhi diri kita. Kalau perlu diklem, diikat untuk menghindari roboh dan menghindari pergeseran yang dapat mengenai tubuh kita. Kemudian menyimpan bahan yang mudah terbakar, ada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran, serta selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Jadi apabila Bapak Ibu sedang tidak menggunakan gas, air atau listrik, sebaiknya dimatikan, karena apabila sewaktu-waktu terjadi gempa, sistem tersebut tidak akan terbakar atau meledak. Nah, juga ini penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material. Maka harus diatur sedemikian rupa benda-benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Jadi kalau yang bagian yang di atas yang kira-kira mudah jatuh, pilihlah bahan-bahan yang ringan dan tidak membahayakan. Siapkan pula alat yang harus ada di sekeliling tempat, seperti misalnya kotak P3K, kemudian juga senter, lampu baterai, kemudian juga radio ataupun makanan simpanan dan cadangan air yang semuanya itu bisa disiapkan di dalam tas siaga bencana. Nah, pada saat gempa ini kita lihat pada leaflet ini bagaimana kita berlindung, misalnya di bawah meja yang kokoh ya, ataupun juga apabila memungkinkan segera lari keluar menuju tempat yang aman. Kalau tidak memungkinkan, mencari perlindungan sementara. Nah, juga menjauh ya dari misalnya benda-benda yang berat dan besar, misalnya itu dari kendaraan yang dapat bergerak ya apabila terguncang, juga menjauhi pantai serta menjauhi lereng yang mudah atau rawan longsor. Demikian tips yang perlu diperhatikan, yang perlu kita ingat kembali, jangan sampai dilupakan saat sebelum terjadi gempa bumi. Terima kasih. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Daryono. Waktu saya kembalikan ke Mbak Ririn. Saya persilahkan. Terima kasih Ibu Kepala BMKG atas himbauan dan penjelasannya. Jadi wilayah Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang berpotensi gempa bumi ya Ibu. Dan yang paling penting yang perlu ditekankan masyarakat adalah kesiapsiagaan sebelum terjadi gempa. Seperti yang tadi dijelaskan Ibu, hal-hal sederhana mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat. Baik, untuk itu kami beri kesempatan kepada